Cuaca akhir-akhir ini lagi dingin banget ya pioners ya. Jadi semoga pioners semua diberikan kesehatan dan tetap jaga kesehatan ya. Jangan sampai sakit. Ya sakit tidak apa-apa, yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh ya. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di channel Mang Adun. Oke, kita akan melanjutkan pelajaran tentang Pi networknya. Di sini ada sebuah artikel yang bisa kita lihat langsung di atas itu. Jojo Pi memposting ulang, yaitu sebuah postingan dari Pak Dimas Nawawi ya. Kalau nggak salah dari Banten ya Pak Dimas ini. Dan mungkin beberapa pioners yang terhubung di Twitter sudah sempat melihat tweet ini ya. Oke, di sini juga Mang Adun sudah sempat menerjemahkan dan membaca sedikit ya, untuk lebih mudah ketika nanti kita bahas bersama. Oke. Jadi ini menarik kalau menurut Mang Adun ya, karena ada sedikit pembahasan di mana kita akan memandang lebih jauh ke depan. Bagaimana Pi network itu bisa bekerja, asik. Seperti itu ya. Jadi di sini kata Pak Dimas Nawawi, saya membaca banyak komentar ya. 1 Pi ditambang secara gratis. Jangan bermimpi bahwa 1 Pi bisa bernilai 314159 dolar ya. Terus yang kedua, siapa yang akan membeli 1 Pi seharga 314159 dolar ya setelah open mainnet. Jadi itu yang diangkat ya topiknya sama Pak Dimas Nawawi seperti ini, karena memang Mang Adun juga bisa melihat ya gitu, banyak nggak banyak sih, ada beberapa pioners atau yang baru mungkin tergabung di channel Mang Adun itu masih belum paham ya bagaimana GCP terbentuk seperti itu. Terus Pi network juga ada yang masih belum paham seperti itu ya. Tidak apa-apa, di sini kita belajar sama-sama aja ya, bagi yang mau belajar. Oke, bagi yang tidak ya tidak apa-apa ya. Bagi yang mau nyimak-nyimak saja ya juga kita simak sama-sama seperti itu. Oke, jadi setelah Mang Adun baca tadi sampai bawah, di sini ada clue-nya, yaitu di sini kita bisa lihat bagi yang belum paham Pi dan belum paham pengertian GCP, harap membaca artikel ini dengan seksama ya, seperti itu. Jadi kita coba baca dengan seksama ya. Ya, Mang Adun menempatkan ya, maksudnya menempatkan diri Mang Adun tuh ya di bagian pioners yang belum paham dan belum mengerti Pi network seperti itu ya, supaya bisa kita sama-sama dengan cermat ya mengonsumsi informasi ini. Baik, sekali lagi saya jelaskan, Pi diciptakan dengan tujuan untuk menjadi mata uang global, bukan kripto tradisional. Sebagai mata uang global, Pi memiliki nilai yang stabil dan menerapkan satu nilai di seluruh dunia. Ya, itu di paragraf situ seperti biasa ya. Kalau bisa kita untuk bahas satu per paragraf ya gitu. Jadi di paragraf ini ada clue yang Mang Adun temukan ya di sini, yaitu menerapkan satu nilai di seluruh dunia. Ya, jadi kalau misalkan harganya GCP ya 314159 dolar, ya itu diterapkan di satu dunia ya, di seluruh negara. Kalau misalkan ya banyak yang bilang misalkan gitu 50 dolar, ya itu diterapkan juga di seluruh dunia gitu. Tapi yang jadi masalah ya yang jadi masalah nih, banyakan mana yang melakukan barter peer to peer dengan harga GCP dan mengonsumsi harga ya, atau mengadopsi atau melakukan barter mungkin dengan harga 50 dolar. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan gitu, tanda kutip ya. Kalau misalkan ada yang bilang bahwasanya harga GCP itu halu ketimbang harga yang non GCP atau harga GCP rendah, itu lebih banyak yang halu yang mana?
Kan gitu ya. Karena apa? Karena jelas $314159 itu sudah lebih banyak dilakukan oleh pioners ya, komunitas pioner, komunitas GCP di berbagai negara ketimbang, ya itu sih terserah kalau ada yang mau barter dengan harga rendah atau selain dari harga GCP, ya itu hak masing-masing. Dan seperti kata Dorisin katakan, ya, kami menghormati itu ya. Cuman ya kalau misalkan harga GCP $314159 nanti menjadi satu harga di seluruh dunia, ya terpaksa kan harus ikut. Kenapa tidak? Padahal gitu loh, harga GCP yang tingkat besar seperti itu ya, toh siapa sih yang nggak mau? Pertanyaannya kan itu. Jujur, Mang Adun juga udah dari lama ya dagang, dari kecil lah bisa dikatakan. Mungkin di sini juga pioners ini biasa sambil ngopi aja kalau sama Mang Adun ya. Mungkin beberapa pioners yang tergabung di channel Mang Adun juga punya jiwa dagang ya. Jadi Mang Adun sedikit bercerita di sini bagaimana penerapan harga. Contoh ya, harga satu barang ya itu dihargai ya. Misalkan satu barang itu nggak usah tinggi-tinggi, kita anggap aja misalkan 30.000 ya. Nah, bagi yang satu orang pedagang ya, ini kebetulan misalkan beberapa pedagang lainnya sama gitu kan, otomatis ya keuntungannya juga kalau harganya misalkan 30.000 itu lebih besar ketimbang yang berani menjual dengan harga 25.000 atau 20.000 bahkan 15.000 kalaupun modal barang itu adalah 10.000. Bisa dipahami ya, itu kenapa kita menetapkan harga 30.000 ya, itu untuk kita juga keuntungannya. Bisa ya dipahami sampai di sini? Oke. Jadi kita lanjutkan di paragraf yang berikutnya. Setelah open mainnet, Anda dapat menggunakan uang Pi Anda untuk membeli aset kripto tradisional. Ya, di sini ada clue-nya lagi ya, karena memang kabarnya seperti itu. Itu kan bisa membeli aset kripto tradisional ya, mungkin seperti Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu atau dan yang lain-lain ya. Nilai aset Anda bisa berkurang atau bertambah. Nah, ini disebut fluktuasi ya gitu, perubahan harga di dalam aset kripto kalau tidak salah seperti itu. Hal ini karena kripto tradisional adalah aset jual beli atau investasi yang nilainya bisa bertambah atau berkurang, bisa turun atau naik ya, tergantung permintaan dan aset ya, pasokan juga. Semakin banyak permintaan, maka nilai aset Anda akan meningkat karena daya beli yang tinggi. Sebaliknya, jika permintaan menurun, maka nilai aset Anda akan menurun karena daya beli yang rendah. Oke, paham ya sampai di situ? Karena apa? Karena di sini dinyatakan oleh Pak Dimas Nawawi bahwasanya Pi memiliki nilai yang stabil dan menerapkan satu nilai di seluruh dunia. Di situ clue-nya ya. Oke, terus kita lanjutkan di paragraf berikutnya. Jika Anda ingin menukarkan uang Pi Anda dengan uang fiat setelah open mainnet ya, maka nilainya tidak akan berubah atau tetap karena bersifat barter, bukan jual beli atau investasi. Dengan fiat nih ya, misalkan setelah open mainnet, sebagai gambaran ya, nilai 1 Pi adalah sama atau sebanding menjadi $314159. Jika Anda membeli barang mewah di toko yang menerima pembayaran fiat money atau uang fiat ya, dan uang Pi gitu, Anda dapat memilih pembayaran fiat atau pembayaran Pi. Jika harga barang tersebut $314159, maka Anda menyerahkan uang tunai sejumlah $314159 Pi. Jika Anda memilih pembayaran Pi, maka Anda menyerahkan 1 Pi. Paham ya?
Itu disebutkan bahwasanya kalau misalkan menukarkan uang Pi Anda dengan uang fiat, itu harganya tetap. Jadi ya mau uang fiat, jadi maksudnya di sini tuh di paragraf ini mau pilih yang mana silahkan gitu kan tuh. Dan terus kita lanjutkan untuk pernyataan siapa yang membeli Pi setelah open mainnet. Itu adalah pernyataan yang tidak tepat. Pi memiliki ekosistemnya sendiri dengan menciptakan ratusan platform yang menyediakan kebutuhan pemilik Pi, mulai dari kebutuhan biasa hingga kebutuhan bernilai tinggi. Tujuannya menciptakan ratusan. Salah satu platformnya adalah dengan menjalankan fungsi Pi sebagai mata uang yang memiliki daya utilitas, dapat membeli kebutuhan, daya beli memiliki nilai, dan daya tarik membuat masyarakat tertarik untuk menambang Pi. Artinya pemilik Pi dapat menggunakan Pi Money tanpa perlu menukarnya. Itu untuk uang fiat. Bagi yang tidak memiliki Pi, mereka harus menambang Pi untuk masuk ke ekosistem Pi. Jika tidak menambang Pi, mereka harus menukarkan uang fiat mereka ke uang Pi terlebih dahulu sesuai dengan nilai Pi yang ditetapkan sebelum mereka masuk ekosistem Pi untuk melakukan transaksi. Maksud dari paragraf yang satu ini yaitu merupakan di sini ada istilah ya untuk pernyataan yang katanya siapa yang membeli Pi setelah open mainnet. Nah, dijabarkannya kan sepanjang itu gitu, dan dikatakan oleh Pak Dimas Nawawi ini itu adalah pernyataan yang tidak tepat. Karena apa? Karena ekosistemnya Pi itu jelas ada, kan seperti itu ya. Nah, bagi masyarakat yang tidak memiliki Pi, ini mengadun sederhanakan ya, itu kalau misalkan ingin belanja di ekosistem Pi itu harus menggunakan Pi dan mereka harus menambang Pi. Oke? Ya karena kalau bagi pioners mah udah enak lah ya, udah punya Pi. Ini bagi yang belum punya kalau mau masuk di ekosistem Pi Network seperti itu. Tapi bagi pioners yang pengen masuk ke ekosistem mana saja ya selain ekosistem Pi Network, ya bebas banget. Karena apa? Kita juga bisa punya uang fiat, kan seperti itu ya. Jadi ada perbedaan. Oke, bagaimana bedanya ekosistem Pi Network dengan ekosistem yang bukan Pi Network? Kalau misalkan masyarakat umum pengen masuk ke ekosistem Pi Network, itu mereka harus menambang Pi dulu sehingga baru bisa masuk, dan tentunya dengan keamanan yang sangat ketat ya. Kita tahu KYC-nya luar biasa seperti itu. Dan untuk misalkan kita mah yang sudah punya Pi ya, itu besar kemungkinan punya fiat juga kan, itu yaitu nggak usah repot-repot ya. Dan ini yang disebutkan era web 3, perbedaannya juga dengan era web 2 ya, seperti itu ya. Tuh, oke. Karena untuk saat ini ya tentu akan beda. Mungkin ini sih asumsi mengadun aja, web 3-nya sudah ada pun gitu tidak akan bisa langsung menggantikan web 2. Paham ya? Oke, seperti yang sering mungkin pioners juga dengar bahwasanya antara Pi dan mata uang fiat itu tidak bisa langsung menggantikan ya. Pi itu tidak bisa menggantikan langsung uang fiat, tapi berdampingan. Oke, di situ mengadun bahasakan dengan web 3 dan web 2. Oke ya, kita lanjutkan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dunia akan memiliki dua mata uang referensi. Oke, Pi dan fiat. Bagi para penambang Pi, otomatis mereka memiliki kekayaan tambahan karena memiliki uang Pi. Uang fiat, pemilik Pi Money akan digunakan untuk membeli kebutuhan yang tersedia di ekosistem Pi. Uang fiat akan digunakan seperti biasa di luar ekosistem Pi.
Oke, ya contoh lah, sehebat-hebatnya Pi ya, seluar biasanya GCP kan seperti itu. Tapi toh kenapa uang Pi dan uang fiat itu berdampingan? Karena jujur ya, Mang Adun juga beli gorengan contoh. Beli bawang ya gitu, beli hal atau kebutuhan yang sangat kecil ya di Indonesia ini nilainya seperti itu kan ya maaf ya, kalau buat untuk ke uang Pi itu susah kan, karena kita tahu masyarakat lebih banyak yang awam dan umum. Jadi kita untuk kebutuhan sehari-hari yang nilainya kecil seperti beli mecin, beli garam, bumbu dapur lah contohnya ya, itu menggunakan uang fiat. Oke. Dan tapi Pioneers itu punya kelebihan ya, karena punya kekayaan mata uang digital Pi Network dan bisa belanja di ekosistemnya. Oke ya. Kita lanjutkan. Dengan hadirnya Pi sebagai mata uang global tidak akan mempengaruhi peredaran uang fiat di dunia. Namun, nah di sini ada namunnya nih, akan menambah kekayaan bagi pemilik Pi. Oleh karena itu, salah satu misi Pi adalah meningkatkan kesejahteraan, karena pemilik Pi dapat membeli kebutuhannya menggunakan Pi dalam ekosistem Pi itu sendiri. Jika adopsi Pi meningkat, maka akan semakin banyak orang di dunia yang menukarkan uang fiat mereka dengan uang Pi. Sehingga seiring berjalan waktu, penggunaan uang fiat akan semakin berkurang. Contoh ilustratif ya. Nah, sebelum kita masuk ke contoh ilustratif, khawatirnya terlalu cepat Mang Adun ya, untuk kita lebih pahami lagi kan di sini sudah jelas ya. Jadi kalau misalkan semakin terus berkembang Pi Network di masa depan, oke, ya itu sudah sangat jelas ya, itu bahwasanya penggunaan mata uang fiat akan berkurang. Jadi akan lebih banyak orang yang nantinya akan menggunakan mata uang digital seperti itu. Nah, itu khususnya kita bahas di sini Pi Network ya. Nah, di sini ada contoh ilustratif ya, atau yang bermakna ilustrasi ya oleh Pak Dimas Nawawi. Di sini coba digambarkan secara sederhana mungkin. Oke, sebelum ada Pi, peredaran uang fiat. Nah, di sini ya, sebelum ada Pi nih, peredaran uang fiat $314159. Setelah ada Pi, satu Pi yang beredar sama dengan $314159 ya, setelah ada Pi Network. Dan ini ini sudah terjadi masalahnya gitu loh. Makanya bagi yang mungkin nggak percaya karena belum pernah merasakan, seringnya Mang Adun katakan seperti itu. Jadi bagi yang nggak percaya dengan harga GCP, mungkin karena belum merasakan bagaimana nikmatnya mendapatkan manfaat dari barter peer to peer dengan harga GCP $314159. Kalau bagi yang Pioneers terus saling mengedukasi dan pernah bahkan sering gitu melakukan barter dengan harga GCP, ya pasti bisa paham betul dengan yang namanya satu Pi yang beredar berarti ya $314159. Dan itu sudah menjadi, maaf nih ya, untuk bahasa hiperbola untuk bahasa hiperbolanya ya sudah mendarah daging bagi pioner sejati yang sudah pernah dan bahkan sering melakukan barter peer to peer dengan harga GCP $314159. Oke, semakin banyak orang memasuki ekosistem Pi $314159 akan ditukar dengan Pi uang fiat akan menjadi semakin tidak diminati seiring waktu satu Pi tambah $314159 akan menjadi satu Pi tambah satu Pi ya, maksudnya jadi karena sudah saking banyaknya yang mengadopsi Pi gitu kan, sampai dibahasakan satu Pi sama dengan satu Pi ya, uang fiat
$314.159 dan 1 pi ya artinya 1 pi sama dengan 1 pi. Oke ya. Jadi jumlah penduduk dunia akan terus bertambah. Kebutuhan di segala sektor kehidupan akan semakin meningkat. Pi Network hadir menjadi solusi kesejahteraan bagi pemiliknya, khususnya pioners yang mempunyai uang fiat yang terbatas, sehingga fungsi Pi untuk mengurangi penggunaan uang fiat akan semakin meningkat, menjadi lebih efektif seiring berjalannya waktu. Oke ya, bagi yang belum paham Pi dan belum paham pengertian GCP, harap membaca artikel ini dengan seksama seperti Mang Adun katakan tadi ya. Dan bagi yang sudah paham tentang Pi Network dan tentang GCP supaya lebih paham lagi. Seperti itu. Oke, 1 pi, 1 dunia untuk kehidupan yang lebih baik. Oke ya. Cukup sampai di sini videonya, Mang Adun rasa. Oke. Terima kasih buat semuanya yang stay selalu di channel Mang Adun ya, khususnya pioners yang bareng-bareng selalu ngebahas ya. Ngobrol-ngobrol. Dan di sini Mang Adun juga mau mohon maaf karena beberapa hari ini ya Mang Adun ngerasain ada kesedihan tersendiri bagi Mang Adun ya. Karena apa Mang? Karena ya ampun, banyak yang komentar, Mang Adun nggak bisa balas satu-satu, cuman bisa baca ya. Sedih, pengen Mang Adun kasih love, nanti dikiranya aduh Mang kok komentar gua dikasih love doang gitu kan, pengen dibalas. Makanya ada beberapa komentar yang Mang Adun balas yang sekiranya itu Mang Adun anggap penting ya, bukan berarti Mang Adun nggak mau balas satu-satu karena banyak banget gitu kan. Kalau misalkan Mang Adun balas, aduh Mang Adun juga punya kesibukan. Jadi Mang Adun di sini memohon pengertian kepada pioners ya, harap maklum. Dan seperti yang dulu pernah Mang Adun katakan ya, mungkin kalau setelah nanti Mang Adun gajian ya, itu apa namanya ya, bisa dikatakan klip pembuka lah, klip pembuka dan klip penutup di channel Mang Adun akan Mang Adun hilangkan. Karena apa? Karena itu sudah tidak penting lagi. Itu waktu awal-awal Mang Adun ya anggaplah mempromosikan diri atau mempromosikan channel YouTube Mang Adun. Dan karena sekarang alhamdulillah berkat doa dan dukungan semua pioners ya, udah gajian juga, jadi ya sudah Mang Adun rasa cukup ya untuk khawatirnya gitu loh, khawatirnya itu akan apa, sebenarnya nggak mengganggu sih bagi pioners yang ya santai ya gitu kan. Cuman kan mungkin ada waktunya di skip kan, daripada di skip ya mending dihilangkan sekalian saja seperti itu ya. Dan mungkin untuk kedepannya sewaktu-waktu supaya kita juga mengenang lah mengenang beberapa waktu yang lalu, Mang Adun akan sempatkan untuk tetap ya menggunakan klip pembuka dan penutup seperti itu. Baik, terima kasih buat semuanya yang stay selalu di channel Mang Adun ya. Sekali lagi Mang Adun mohon maaf karena nggak bisa balas komentarnya satu persatu, dan mungkin hanya beberapa komentar Mang Adun sampai berpikir ya ampun ini belum seberapa gitu kan. Pantes Mang Adun waktu itu sempat punya pikiran Mang Adun sendiri ya. Mang Adun kan juga sama lah, suka nonton YouTube atau di saat kala penting, atau ini kok YouTuber nggak pernah balas komentar atau nggak mau balas apa gimana. Ternyata Mang Adun merasakan sendiri. Cuman tetap di sini Mang Adun bisa membedakan ya, mana yang sekedar menyapa, mana yang kita saling mendoakan seperti itu, dan mana komentar yang terbilang penting dan cukup penting. Oke, baik ya, semoga dipahami pioner, semoga dimengerti. Mang Adun pamit undur diri dulu, nanti kita gaskan lagi di informasi Network yang berikutnya. Mang Adun pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you, bye bye.